Sholawat 7 kata diamalkan dengan rasa hajat terkabul seketika. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum ke tema pembahasan, saya akan bukakan dulu layarnya. Ya Allah, bukakan pintu-pintu keberkahan ya sambil sahabat Kahfi biar bisa menyimak pemandangan yang ada di sekitar ya. Jadi untuk semua sahabat ya, kita tarik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan biar sambil menikmati pemandangan ya sini. Kita lilitkan. Semoga nih untuk semua sahabat Kahfi tidak terlilit hutangnya, biar segera terkabulkan, biar kebuka apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan. Tentu dengan keberkahan sholawat dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabatku. Sahabat Kahfi ya, saya tidak akan bosan-bosan mendoakan semua sahabat Kahfi yang lagi mempunyai hutang, punya tagihan, pokoknya utang piutang gitu ya. Dan di sini saya akan jelaskan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat 7 kata, sholawat anasiyah, biar hajat semua sahabat Kahfi segera dikabulkan ya. Jadi begini ya sahabat ya, untuk semua sahabat yang mau silaturahmi dan mau testimoni silahkan ya, tapi tulisannya jangan disingkat-singkat biar bisa dipahami ya. Bisa di nomor telepon 082240715530. Dan untuk semua sahabat ya, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe biar semakin banyak testimoni dan biar semakin banyak ya jemaah sahabat Kahfi 82, biar kita bisa bersilaturahmi secara berjamaah. Tentu mendapatkan keberkahannya akan semakin banyak ya sahabat Kahfi 82. Jadi begini ya sahabat, sholawat 7 kata. Angka 7 itu memang angka yang sangat unik, angka yang sangat di agama Islam itu sangat mempunyai keajaiban ya sahabat ya. Karena apa ya? Satu, ketika kita melihat ke atas ada 7 lapis langit, melihat ke bawah ada 7 lapis bumi, dan ketika kita baca surat yang sangat diwajibkan, yakni surat Al-Fatihah, itu terdiri dari 7 ayat. Nah di sini pun saya akan menjelaskan keajaibannya sholawat 7 kata. Ketika diamalkan dengan rasa pasti akan cepat terasa, bahkan mudah ya, ijabahnya itu lebih dekat ya sahabat. Nah di sini untuk semua sahabat Kahfi ya yang lagi mempunyai berbagai hajat, simak, tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip biar sahabat tidak gagal paham ya. Biar sahabat bisa memetik ilmunya dan biar sahabat Kahfi 82 mendapatkan keberkahannya. Nah, sholawat 7 kata, kembali lagi ke 7 kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasalim, terdiri dari 7 kata. Nah, itu sholawat Anas bin Malik, sholawat yang Masya Allah banyak keberkahannya. Nah sholawat ini ya bisa diaplikasikan juga dengan menggunakan media air ya. Nah sebelum ke tema pembahasan, karena saya pengen minum air ini, Masya Allah ya, berbagai penyakit, berbagai keluhan, baik piutang, masalah apapun, Insya Allah ya atas izin Allah dengan keberkahan air ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nyenyap. Air ini sudah kita riadohin ya. Nah untuk semua sahabat yang minat dari saya silahkan, yang mau sendiri pun silahkan. Saya ke tata caranya aja langsung ya gitu untuk semua sahabat, biar sahabat Kahfi 82, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana Pak Kahfi cara mengamalkan sholawat 7 kata atau sholawat anasiyah atau sholawat Anas bin Malik gitu ya. Nah jadi begini ya sahabat, karena banyak pertanyaan-pertanyaan, makanya saya bikinkan nih video ini sebagai jawaban saya, karena biar sahabat Kahfi 82 paham gitu ya, makanya simak ya. Jadi begini ya sahabat, ketika kita mempunyai hajat yang mendesak, yang benar-benar ya sangat mendesak, sangat mendesak gitu ya, maka kita harus lakukan riadoh di malam yang khusus.
gitu, yakni malam minggu gitu ya. Kita lakukan dimulai dari malam minggu, kita lakukan 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Ingat, 7 hari berturut tanpa terputus ya. Dan kapan waktunya? Boleh jam 8, jam 9, jam 10, pokoknya itu bebas ya. Intinya ba'da isya, setelah melakukan sholat isya ya, boleh di rumah ataupun di masjid gitu ya. Nah itu yang pertama, kita lakukan dulu sholat tobat 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, dan setiap 2 rakaat salam bangun lagi gitu ya. Nah seperti itulah, jadi lakukan 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam gitu ya, kita niat lagi gitu kan. Nah begitupun sholat hajat, bisa dipahami ya sahabat ya. Yang selanjutnya sholat hajat begitu juga, dan setelah itu kita kirimkan hadiah Al-Fatihah. Tulis ya, ini kata-katanya untuk hadorotnya yang mudah aja. Ya Allah, saya kirimkan hadiah, saya kirimkan Al-Fatihah yang saya hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah gitu ya. Itu ya sahabat ya. Nah tentu sahabat ya, maaf sahabat, saya lupa nih. Jadi setelah sholat tobat tadi, sholat tobat, sholat hajat, kita melakukan dulu ini ya, sujud ya sahabat, maaf nih. Jadi kita lakukan dulu sujud. Saya tadi lupa ya. Jadi pertama sholat tobat 4 rakaat, setelah ba'da isya ya, sholat hajat 4 rakaat. Setelah itu sahabat lakukan sujud. Setelah sholat itu kan sholat nih, maaf ya, misalnya assalamualaikum, salam, misalnya gini, assalamualaikum, alhamdulillah, beres sholat tobat ya misalnya. Sahabat sujud kembali gitu ya, sujud di luar sholat. Nah saya contohkan gini, bentar dulu ya sahabat, saya biar sahabat paham gitu ya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali ya sahabat. Setelah itu sahabat baca doa Nabi Yunus 41 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dengan rasa mohon sama Allah ya. Karena kita itu banyak maunya, banyak dosanya, tapi banyak ya itu dia gitu ya, banyak yang kita inginkan gitu. Nah contoh setelah itu kita baca sholawat 7 kali, setelah 41 kali dalam keadaan sujud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu 7 kali. Setelah itu minta sama Allah, ya Allah lunasi hutang hamba. Itu kalau kita lunas hutang, ya Allah apapun ya yang jadi hajatnya dalam keadaan sujud. Nah setelah itu sahabat bangun ya, bangun gini, langsung bersila boleh gitu ya sahabat. Nah gitu. Nah, setelah itu baru sahabat kirimkan hadiah tadi ya, Al-Fatihah 7 kali kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik, Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sahabat baca sholawat an-nasyiyah, bacaannya sholawat 7 kata ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Bacanya seperti itu biar cepat, karena ini ngamalinnya 7.000 minimal gitu kan. Yang kerennya lagi 12.000 begitu ya sahabat. Jadi baca 7.000 dalam 1 kali duduk. Gimana kalau baru 1.000 misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tiba ngantuk gitu kan, baru 1.000, bangun lagi, wudhu, lanjutkan lagi gitu kan, berarti lanjut tinggal 6.000 lagi. Nah ingat ya sahabat, untuk biar cepat baca sholawatnya jangan dijadikan 2 ini ya, 2 napas. Contohnya begini, yang 2 napas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, tapi bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, biar cepat gitu ya. Seperti itu ya sahabat, itu 7.000. Boleh sambil selonjoran, boleh dalam keadaan duduk di kursi, kalau yang gak kuat boleh, seperti itu ya sahabat ya. Jadi nah di situ kita setelah mengamalkan 7.000, amalkan ya sahabat 7 hari berturut-turut tanpa terputus, begitu ya. Nah tentu untuk semua sahabat kahfi yang mau di riadoinya pakai air gitu ya, boleh ya sahabat ya. Sahabat mau cari sendiri silahkan ya, taruh gitu ya airnya sambil dibuka ya, sambil sholawatan gitu kan, sambil dibuka gitu ya. Ini mohon maaf saya tidak pakai sajadah, tapi misalnya anggap aja ini sajadah gitu ya,
seperti itu ya. Ini buka sampai gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali wasallim. Bebas ya, tiupkan gitu kan, seperti itu. Karena ini untuk diminum nanti sama kita dan untuk yang dibasuhkan ke muka. Bahkan boleh juga yang punya tulis hajat untuk hutang amanah, tulisannya dimasukin. Dan ingat, yang ada tulisannya ketika dimasukin jangan diminum, cukup dibasuhkan ke muka gitu ya. Begitu ya sahabat. Nah, tentu ketika kita mengamalkannya dengan rasa gitu ya. Maaf dulu deh, saya minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengamalkannya dengan rasa ya, itu akan membuat kita jadi semangat, membuat kita ijabahnya akan dekat. Karena ketika kita berbicara dengan hati, maka akan sampai ke hati. Begitupun ketika kita mengamalkan dengan rasa akan sampai ke hati. Bahkan ketika kita mengamalkannya dengan benar-benar khusyuk, serius, dengan sungguh-sungguh gitu ya, kita akan mendapatkan keberkahannya yang tanpa kita duga ya gitu. Karena Masya Allah banyak sekali nih keberkahannya sholawat An-Nasyiyah ini sangat luar biasa ya. Karena yang pertama, barang siapa yang membaca sholawat An-Nasyiyah ini, melakukan diado gitu ya, 7 hari berturut-turut, satu, rezekinya akan berkah gitu. Berkah ya sahabat ya. Berkah itu sangat jangankan banyak, sedikit aja gitu ya akan cukup. Wah, apalagi banyak gitu, melampaui batas gitu ya sahabat ya. Berkah pokoknya gitu ya. Intinya dari segala hal, apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita perbuat menjadi keberkahan gitu ya. Dan senantiasa hari-harinya penuh dengan keberkahan. Yang kedua, nah, sholawat ini bisa dijadikan amalan untuk sebagai wasilah yang belum mempunyai pasangan gitu. Banyak nih, alhamdulillah, contohnya yang kemarin ya, di usianya sudah 45 tahun, Masya Allah, atas izin Allah, dengan berkahnya sholawat An-Nasyiyah akhirnya diberikan. Begitupun bisa dijadikan amalan untuk yang belum mempunyai momongan ya. Masya Allah, ini banyak sekali ya testimoni-testimoni yang berkahnya sangat luar biasa dapat dirasakan gitu ya. Akhirnya bisa diberikan ya. Karena sahabat Anas bin Malik pun dia mempunyai keturunan atau putra-putranya yang sangat banyak ya, sampai puluhan. Bahkan di riwayat ada yang sebut 72 orang, ada yang bilang lebih gitu ya. Dan di riwayat pun sangat masyhur sekali ya, sangat sangat menakjubkan kedahsyatannya. Dan amalan sholawat An-Nasyiyah ini bagi yang kerja, yang bertani ya, yang beternak, bisa dijadikan amalan sebagai amalan untuk bisa disebutkan untuk wasilah untuk peternakan. Karena sahabat Anas bin Malik hasil panennya produktif, bagus-bagus, keren-keren gitu ya. Bahkan kambing sampai mempunyai jutaan ekor, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, untuk semua sahabat Kahfi, tentu ketika kita mengamalkan ini, lakukan dengan rasa, maka hajat akan segera datang. Bahkan hajatnya akan cepat gitu ya. Bukannya sahabat Kahfi ingin cepat lunas hutang, bukannya pengen cepat terkabul hajatnya. Nah, makanya yang tadi saya jelaskan, silahkan diamalkan, dipraktekkan, karena itu akan membuat kita menjadi tenang, tentram, dan timbul keyakinan dalam hati kita, dan pertolongan Allah, ijabah Allah akan dekat kepada diri kita. Begitu ya sahabat Kahfi. Sahabat Kahfi ya, saya kasih kesimpulan gitu kan untuk semua sahabat yang mau mengamalkan. Yang pertama tadi gitu ya, yang harus dilakukan, lakukan di malam minggu. Apa boleh dilakukan di malam-malam di hari-hari biasa? Boleh gitu kan. Tapi untuk amalkannya lebih afdolnya malam minggu gitu ya. Ingat ya, boleh hari apapun, tapi afdolnya malam minggu ketika kita mempunyai hajat khusus. Yang pertama harus kita lakukan setelah ba'da isya itu, setelah sholat isya, lakukan sholat tobat 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat. Setelah itu kita sujud kembali. Yang tadi saya bacakan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika qadir, baca doa Nabi Yunus 41 kali. Setelah itu kita baca sholawat An-Nasyiyah 7 kali atau sholawat 7 kata. Setelah itu kita dalam keadaan sujud, kita memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, sebutkan ketika sujud. Karena sujud adalah bentuk penghambaan kita, biar kita mendapat kemuliaan gitu ya, biar kita mendapat keberkahan. Karena sujud
Masih ingat sahabat bahwa ketika Allah memerintahkan iblis, malaikat sujud kepada Nabi Adam, tetapi karena iblis sombong, akhirnya iblis tidak sujud. Nah, itu sujud ya, rahasia sujud. Nanti untuk sujud yang lebih ini padilahnya atau khasiatnya ketika bersujud berdoa itu saya akan jelaskan di lain waktu. Setelah itu bangun, kirimkan hadiah 7 kali langsung Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Begitu ya. Setelah itu kita baca atau kita siapkan di depan air sambil dibuka airnya, lalu kita tiupkan dan kita baca sholawat Anasiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu ya sholawat 7 kata karena terdiri dari 7 kata. Nah, untuk semua sahabat yang lagi mempunyai hajat, hutangnya sulit terselesaikan, amalkan terus sholawat 7 kata ini, karena sholawat 7 kata akan mendatangkan hajat atau ijabah dalam waktu yang sangat cepat, bahkan seketika. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.